bisa dipraktekkan dalam keseharian. Kapan Allah ngasih pemberian? Mau apapun bentuknya itu pemberian. Apapun bentuknya itu pemberian. Misalnya tadinya bujang kemudian nikah, tadinya perawan kemudian nikah. Pokoknya apapun bentuknya pemberian, tidur, bangun, jalan, itu pasti yang muncul dua. Pasti yang muncul dua. Bisa jadi yang muncul itu karomah, atau bisa jadi yang muncul itu istidraj. Ingat ya, pokoknya kapan dapat pemberian yang muncul itu dua. Kalau enggak karomah atau istidraj. Saya ambil yang ringkas. Kapan Allah kasih pemberian, ternyata yang muncul itu adalah karomah. Itu berarti itu penghormatan Allah kepada hamba. Ingat saya bilang, kalau nanti ada ciri, kalau dikasih pemberian, kok ternyata yang muncul karomah, berarti pemberian tadi itu bukan pemberian yang biasa, tapi pemberian yang luar biasa sebagai bentuk penghormatan Allah kepada hamba. Allah yang hormat sama hamba, Allah memberikan penghormatan kepada hamba. Itu namanya karomah. Tapi kalau ternyata kita dapat pemberian, kok yang muncul adalah istidraj, itu berarti Allah mau ngancurin hamba. Allah membuat hambanya itu hina. Allah memang sengaja membuat hambanya itu tercela. Nah sekarang yang jadi masalah, pemberian dari Allah ini, bagaimana cirinya? Apakah ini karomah ataukah istidraj? Saya pakai koko, pakai sarung, depan itu saya jadi kiai. Pemberian status ini yang terjadi pada diri saya, akankah status pemberian titel kiai dari Allah atau guru ngaji ini, apakah ini bentuk penghormatan dari Allah kepada saya yang namanya karomah, atau memang Allah ingin mencelakai saya, ingin membuat saya jadi orang hina? Berarti istidraj. Apalagi ini perlu diingat. Lalu yang jadi masalah, pemberian yang Allah kasih, mata, hidung, kaki, jabatan, apapun, suami, istri, anak, ini karomah atau istidraj? Cirinya apa? Ringkas saja biar gampang dipahami. Kalau Allah ngasih pemberian kepada kita, ternyata kok membuat kita semakin dekat sama Allah, membuat kita semakin takut sama Allah, ini berarti bukti pemberian itu adalah karomah, di mana bentuk penghormatan Allah kepada seorang hamba. Renungi dari sekarang, punya mobil, punya suami, punya istri, punya pangkat, punya jabatan, apapun status Anda, apapun harta yang diperoleh, apapun fisik yang telah Allah kasih, ini bikin kita semakin dekat sama Allah, bikin kita semakin takut gak sama Allah. Kalau semua pemberian yang Allah kasih bikin kita semakin dekat sama Allah, bikin kita semakin takut sama Allah, itu berarti karomah, di mana Allah Ta'ala memberikan itu semua kepada kita karena Allah Ta'ala memberikan penghormatan kepada kita. Bayangin, kita dihormati oleh siapa? Allah, dihargai oleh Allah. Akan tetapi jika Allah kasih pemberian, entah itu pekerjaan, entah itu suami, entah itu jabatan, entah itu istri, entah itu apapun yang Allah kasih, sekalipun anak, kalau ternyata membuat diri kita semakin jauh sama Allah, bahkan berani kepada Allah, itu berarti Allah mau ngancurin kita. Nauzubillah. Lihat aja sekarang, ada orang dapat kerja, ngajinya malah malas. Ada orang pas sudah nikah, gara-gara anak malah nggak mau ngaji. Berarti anak yang Allah kasih istidraj buat ngancurin yang punya anak. Hati-hati. Punya bayi, lihat bayi buat kuliah. Tapi ternyata yang tadinya ngaji gak ngaji gara-gara ngurusin anak. Yakinlah bahwa anak yang Allah kasih itu istidraj buat orang tua. Orang bisa jadi maaf sering terjadi, orang tuanya sholat, anaknya kencing di got, kewer, bahkan matiin api pakai air kencing. Bahkan sering ngatain orang, ingat, ini berarti lahirnya anak ini pembinaan buat orang tua. Itu ada. Tapi kalau dia punya anak malah di hatinya ingin anak itu kumpul di majelis,
supaya dengar-dengar lantunan kalimat thayyibah, tahu tentang Islam, yakinkah bahwa lahirnya anak ini adalah bentuk kemuliaan, bentuk penghormatan Allah kepada orang tua. Ingat, siapapun termasuk saya, makanya lupanya jangan belagu. Ingat ya, saya ingat itu, kantongin benar-benar. Anda kerja, pikirkan pekerjaan saya ini adalah karomah ataukah istidraj. Ketika seorang ibu sudah punya anak, pikirkan anak yang lahir ini akankah karomah ataukah istidraj. Pikirkan Anda yang sudah menikah sebagai suami, pikirkan anugerah yang Allah berikan, status menjadi suami ini karomah ataukah istidraj. Begitu juga Anda yang menjadi istri, ingat status istri ini karomah ataukah istidraj. Kembali kepada diri masing-masing.